Pada April 2021, ada sebuah video yang terasa tidak nyaman sejak awal diunggah ke saluran YouTube Graham Furlong. Dalam rekaman tersebut, Graham dan beberapa temannya memutuskan untuk menjelajahi sebuah sekolah terbengkalai di Inggris, sekedar eksplorasi bangunan tua seperti yang sering dilakukan banyak remaja. Di awal, tidak ada yang terlihat janggal. Kamera hanya merekam lorong kosong, ruangan berdebu, dan langkah kaki yang menggema di dalam gedung yang telah lama ditinggalkan. Namun, suasana berubah ketika mereka mencapai lantai atas. Tiba-tiba, sebuah batu menghantam bagian atas kepala Graham. Awalnya, ia mengira salah satu temannya jahil. I'm just going my own way for an explore. What are you doing? Oi! What? What are you doing? Nothing. We thought that was you. Mate! Ah. What did you do that for? What? Why are you flipping away? That rock just come in there, hit me on the You head. chat so much. I swear down. We didn't throw anything. I swear down. We didn't throw anything. That rock, Max is reading or something. Yeah. Oh, we were near. that rock was coming in there, hit me on the head. Again. No, I swear down. Look! I told you, it nearly hit me on the head. I'm not lying. I just want to hate Queens throw it again. Okay, okay. Yeah. Yeah, we're off. Hands over. What's wrong rocks for? No, that's not police. Okay. That's not police. That's not police. Oh, we go. Okay. We're coming. Okay, we're coming. We're going out now. That's not police. That's not police. Dugaan itu langsung ditampik ketika terdengar teriakan dari sisi lain gedung. Sekelompok orang berteriak dengan nada agresif dan mengaku sebagai polisi. Mereka tahu kalau orang-orang itu bukanlah polisi sungguhan. Alih-alih langsung kabur, Graham dan teman-temannya mendekati sumber suara dan menghadapi mereka. Oh wait, come this way. Come this way. Come. That's not police. Come, just go. Come. I ain't police. We didn't come in this way. We're coming single file with our hands up. No. What's that? Right there, put your way. Through here. Shouting for? We're on the explorers. Where you go? Where you go? What? Where you go? You're not police. Where are you from? You're not even police. Where are you from? It's none of your, no, I'm not Where are you police. from? It's none of your business. Where are you from? None of your business. Where are you from? None of your fucking business. Shut up. I told you there weren't police. Yeah, we're back. Close that. Come. Terjadi adu mulut yang singkat namun tegang. Situasi terasa semakin tidak terkendali dan para remaja memilih menjauh sebelum keadaan memburuk. Mereka turun ke bawah gedung, berharap bisa menciptakan jarak. Namun upaya itu gagal. Tak lama kemudian mereka menyadari bahwa kelompok tersebut juga turun dan kini mencari mereka. Here from this way. No, we didn't. No, we didn't. No, we didn't. It was this way. Let's go both ways. Both ways. Come on. I told you that. Turn your lights off. Yeah. Kill your lights.
illegally. How can you got in here? Listen. What are you doing? Don't go. Should we go? Just wait for them to come. It pissed me off, them. I reckon. They have really fucking pissed me off. I'm only scared if they got weapons. Yeah, see. I'm kind of like in the middle of something. Okay. God, they've pissed me off, them. Go. We need to go. Yeah, they're coming in. They're coming in, they're shining out. Come. Don't move, because they're coming in. Wait for them to come in. Yeah, they're gonna throw something. Told ya. Yeah, they're coming back. Get down, because they're gonna throw something at the window. Graham dan teman-temannya bersembunyi di sebuah ruangan selama beberapa menit. Di luar, teriakan terus terdengar. Para penyerang belum berhenti. Pada satu titik, mereka bahkan melempari batu ke arah kaca tepat di atas tempat persembunyian mereka. Menyadari bahwa situasi ini tidak lagi aman, Graham akhirnya memutuskan untuk menghubungi polisi. Namun, sebelum video menunjukkan apa yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba rekaman itu terputus. Tidak ada informasi pasti apakah ada yang terluka ataupun bagaimana mereka bisa keluar dari gedung. Kemungkinan besar mereka menemukan momen untuk melarikan diri dan meninggalkan lokasi dengan selamat. Karena minimnya informasi lanjutan, niat sebenarnya dari para penyerang tetap tidak jelas, termasuk apakah di antara mereka akhirnya ditangkap. Pada Oktober 2023, seorang YouTuber bernama Jared mengunggah sebuah video berjudul Exploring a Half-Abandoned Hospital ke kanal YouTube-nya bernama Jared Cooker Urbex. Kanal ini dikenal berfokus pada eksplorasi perkotaan, di mana Jared sering merekam dirinya menjelajahi bangunan-bangunan terbengkalai di beberapa wilayah Amerika Serikat. Dalam video tersebut, Jared memilih sebuah rumah sakit tua di pedesaan Alabama sebagai lokasi eksplorasi berikutnya. Ia memarkirkan mobil di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga akhirnya menemukan bangunan yang dimaksud. Untuk masuk ke dalam, Jared memanjat sebuah jendela. Begitu berada di dalam, kondisi bangunan langsung terlihat memprihatinkan. Dinding dan langit-langit rusak, jamur hitam tumbuh di banyak sudut, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun keanehan mulai muncul ketika ia menjelajahi bagian lain bangunan. Area tersebut justru terlihat jauh lebih terawat, bahkan masih memiliki aliran listrik dan perangkat elektronik yang berfungsi. Meski merasa sedikit heran, Jared memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan penjelajahannya. Untuk beberapa waktu semuanya berjalan tenang. Jared tidak melihat ataupun mendengar keberadaan orang lain. Ia lalu memutuskan untuk memeriksa lantai bagian bawah. Disinilah situasi mulai berubah. Red light that just, when I stepped out in the hall and moved, yeah, every time I move it turns on. It's a motion sensor. It's not good.
can hear buzzing too. It's so weird. Look, I can actually see right there where the building becomes in better condition. But then over here, it's just this. Never seen anything like this. Oh man, I mean, I'm just hoping that's not going to trigger some sort of like silent alarm. The desk. The whole thing is, but they'd probably be in the other parking lot if they came. Oh, no way. Is there really a basement down there? What's this dinging noise? Is it the sensors? It might be the sensors. It sounds like some like weak little alarm sound. I just don't think I should stay here. I really don't. Saat berada di salah satu ruangan, Jared mendengar bunyi beep yang tiba-tiba muncul. Ia langsung berlari kembali ke atas. Keputusan ini diambil setelah ia menyadari adanya sebuah perangkat sensor yang kemungkinan terhubung ke dalam sistem alarm. Meski sempat terpikir untuk pergi, Jared justru tetap berada di dalam gedung dan melanjutkan eksplorasi selama beberapa menit kemudian. Untuk sementara tidak terjadi apa-apa, namun ketika ia berjalan menyusuri lorong, Jared melihat sesuatu yang membuatnya langsung panik. Ia melihat ada seseorang bergerak di balik sebuah pintu. Tanpa ragu, ia berlari menuju jalan keluar dan melompat keluar dari jendela. Car's at the place next door. But that's something else, I think. There's really no way out of here except for the window I came in, or if I go to the lit up portion. Again. Oh god. Oh, there's no way the camera would have just seen that, but I just saw someone walk through there. There's a person in there right now. Someone just walked through. Let's see if they walk back. Alright, I can't go there now. There's no way. If I'd have gone there earlier, that person might have been there the whole time. Tell me you saw that. They walked by again. Come on, one more time, just for proof. There. I know the camera saw it. They're there right now. I swear I think they're looking at me. Oh God. This is why I wanted the GoPro. I don't want to go back that way, because that's where they'd be. Wait, what? How is that door open? I saw people go by that door like twice. And the third time, I swear, it looked like they were coming right towards the door and looking at me. And I think I had my light on too. I gotta get out of here. If I climb up this hill. What? No. What the heck? That way would go back to the road, but that's a lot of woods. Dalam pelariannya, seorang wanita sempat menghampirinya dan menanyakan alasan kehadirannya di dalam gedung. Jared membantah tuduhan apapun dan terus berlari menuju ke mobilnya. Masalah Jared belum berakhir. Saat melompat keluar jendela, Jared tanpa sengaja menjatuhkan kunci mobil dan ponselnya. Hingga dia tidak punya pilihan lain, harus kembali ke gedung untuk mengambil barang-barang itu. Begitu kembali, seorang pria menghentikannya dan menanyakan apa yang ia lakukan di sana. Dari pria inilah Jared mengetahui fakta penting. Dialah pemilik rumah sakit tersebut, dan sebagian bangunan masih aktif digunakan sebagai kantor para dokter. Saat berbicara dengan Jared, pria itu sudah menghubungi polisi. My keys. This is horrible. They might still be at the window. This is so awful. I'm literally gonna get caught because of this, because I have to go right back there. What? I can't hear.
I can't understand. Can you understand me now? Maybe? What is this picture? What is what? What is this picture? It's just a camera. What kind of camera? It's a Canon. Come here with me. I'll help. Okay. Are you working with a Ghost TV? A what? Ghost. Or who you with? What is your name? Just me. What is your name? Jeff. Jeff who? Just Jeff. How did you come inside that building? Which entry did you take? Hold on, let me. Show me. What entry? You know, whether it is. Oh, this is the door you entered? See, I'm trying to figure it out. That wood is private. That is a private land. This is a private it? land. You know, I'm sorry, man. I'm sorry. I'll leave if you need me to leave. I didn't know this was like no, that. I called for help. For us, for you and me. Oh. How y'all doing? Yeah. So yeah. What happened? I'll tell him. It's all right. Yeah. I thought it was an abandoned building, so I came down here and there was a wide open window, so I just hopped on in. I was trying to take like some pictures and stuff because I do like abandoned place photography, and then. You can't be doing that, right? Ketika polisi tiba, Jared bersikap kooperatif dan jujur. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat melakukan kejahatan ataupun maling. Ia hanya mengira bangunan tersebut telah sepenuhnya terbengkalai. Beruntung bagi Jared, pemilik rumah sakit itu menunjukkan sikap yang cukup bijak. Ia memilih tidak mengajukan tuntutan dan polisi akhirnya membiarkan Jared pergi dengan peringatan saja. Di akhir video, Jared mengungkapkan rasa syukur yang besar kepada pemilik bangunan. Ia menyadari bahwa keputusan itu kemungkinan besar telah menyelamatkannya dari tuduhan masuk tanpa izin ataupun masalah hukum yang lebih serius. Pada Maret 2022, YouTuber Meg dan Chris mengunggah sebuah video baru di channel YouTube mereka bernama Back in Time MC. Video itu menampilkan perjalanan mereka ke sebuah rumah pertanian tua yang telah lama ditinggalkan alias terbengkalai. Begitu melangkah masuk, kondisi rumah itu langsung memprihatinkan. Lantai dipenuhi dedaunan kering dan sarang laba-laba tebal. Sepatu-sepatu tua tergeletak tertutup debu, seolah tak pernah disentuh selama beberapa tahun. Di beberapa sudut ruangan bahkan terdapat bangkai hewan yang membusuk. Di atas meja samping tempat tidur, mereka menemukan beberapa selongsong peluru senapan. Detail kecil yang terasa janggal dan mengganggu saat mereka temukan. Hampir tidak ada tanda kehidupan modern di sana. Namun ada beberapa hal aneh. Sebuah bohlam di salah satu kamar tampak relatif baru dan beberapa pakaian di lemari terlihat masih cukup layak, seolah baru saja dipakai belum lama ini. Foto-foto keluarga yang tersusun di rak dan tergantung di dinding menunjukkan bahwa rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga besar, kemungkinan dengan setidaknya 4 anak. Saat mereka melanjutkan penjelajahan ke lantai atas, segalanya pun berubah. It's like a nice thin narrow piece of carpet that comes all the way across. Absolutely nuts. Then we shall come into this bedroom here. And wow. What an absolute wardrobe. I'll just leave and talk to you. Can I help you? Oh my god, fucking hell! You're alive! You are? Fucking hell, man. You live in here. You can't live in here. Yeah? No! What do you mean you can't? We thought it was abandoned. We thought it was abandoned. You can't live in here. Yeah. Holy shit! Are you okay? Yeah, thank you. We thought How that did you get in? there's a window that's open downstairs. Window open? Yeah, it's Yeah. just an open window. What we do, We do take videos on. pictures of like old farmhouses because we're really interested in it. Oh. We thought it was abandoned because of this. Di salah satu kamar tidur, Chris awalnya tidak menyadari bahwa tempat tidur di depannya tidaklah kosong. Baru ketika Meg masuk dan tanpa sengaja membuat suara, sosok di atas ranjang bergerak. Seorang wanita tua terbangun secara tiba-tiba.
Dan momen itu membuat Meg dan Chris hampir melonjak ketakutan. Demi menghormati privasinya, wajah wanita pun disamarkan. Namun jelas terlihat bahwa usianya sudah lanjut usia. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Jane. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki keluarga yang bisa membawanya tempat tinggal yang lain, sehingga tidak ada pilihan baginya untuk tetap tinggal di rumah terbengkalai itu. Rasa kaget perlahan berubah menjadi empati. Selama sekitar 10 menit, Meg, Chris, dan Jane berbincang-bincang tentang kehidupan dan lain-lain tentang Jane. Oh, Jesus Christ, I've got anybody. you scared the life out of him. You literally scared the life out of him, man. Jane bilang kalau dia sudah tinggal di sana selama 30 tahun lamanya. Akhirnya Chris dan Meg menawarkan bantuan, makanan, pakaian bersih, spray baru. Namun Jane tampaknya ragu menerimanya. Ia bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Menurutnya, para pria yang bekerja di sekitar pertanian mengetahui keberadaannya dan secara rutin membawakan makanan serta air minum. Meski tempat itu bukan miliknya, ia merasa cukup aman di sana. Mereka akhirnya sepakat untuk kembali mengunjunginya di lain waktu. Sekilas cerita ini tampak berakhir dengan harapan. Namun keterangan di akhir video justru membuka sisi yang jauh lebih meresahkan. Chris menjelaskan bahwa ia melakukan riset untuk mencari tahu siapa pemilik rumah pertanian tersebut. Dari penelusurannya, ia mendapati pesan dari seseorang yang mengaku mengenal petani pemilik lahan itu. Pria tersebut mengatakan bahwa Jane tidak sendirian. Suaminya masih hidup dan tinggal bersamanya di rumah pertanian tersebut, memastikan kebutuhannya terpenuhi. Menurutnya, Jane sebenarnya dirawat dengan baik, tetapi memilih untuk hidup dalam kondisi memprihatinkan itu. Lebih membingungkan lagi, pria itu juga menyebutkan bahwa Jane memiliki saudara laki-laki yang berusaha membantunya, namun bertentangan dengan apa yang Jane katakan sebelumnya. Chris terus menggali informasi, lalu ia menemukan bahwa rumah pertanian tersebut tidak tercatat dalam arsip pendaftaran tanah. Namun Jane tercatat pernah memiliki properti lain antara tahun 1986 hingga 2015. Saat Chris mengunjungi rumah itu, kondisinya sama buruk dan rusaknya dengan rumah pertanian tersebut. Dihadapkan pada dua versi cerita yang saling bertentangan, Chris akhirnya memutuskan untuk menghubungi layanan sosial dewasa. Balasan yang ia terima singkat namun jelas. Pihak berwenang sudah mengetahui keberadaan Jane, tetapi tidak dapat memberikan lebih lanjut. Sebagai langkah terakhir, Chris menyampaikan kepada pria yang menghubunginya bahwa ia dan Meg bersedia kembali mengunjungi Jane jika ia menginginkannya. Setelah itu tidak ada kabar lanjutan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jane?